never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want. Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Program kegiatan dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan adanya stunting yang masih 27 sekian %. Ini menurut WHO masih terlalu tinggi. Maka dari itu pemerintah punya kewajiban agar bisa membuat sedini mungkin. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi tambah terus adanya stunting. Maka dari itu pemerintah pusat menganggarkan atau memberi instruksi agar di desa, di warga diharapkan atau diadakan tentang penyuluhan yang berawal dari para remaja yang akan menginjak dalam bahtera rumah tangga. Di sini akan diberi gambaran penyuluhan, terus teknik-teknik atau ilmu apa yang harus dilakukan atau dipraktekkan agar kita tidak menjadi istilahnya keliru dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Artinya norma dan kewajiban di situ akan tetap dipatuhi. Mohon maaf karena selama ini kalau kita perhatikan jangan sampai terjadi seolah-olah senangnya di awal, setelah begitu punya anak 1, 2 terasa, jangan sampai. Artinya pengasuh atau merawat anak kita sampai enggak terawat atau sampai tidak terpantau. Ya, pengaruh masa sekarang ini luar biasa. Apalagi ada pengaruh dari YouTube, pengaruh dari HP yang bermacam-macam, luar biasa. Kalau ada muara, kalau ada keinginan mengambil makna hikmah kebaikan di dalamnya, luar biasa. Tapi jangan lupa, kalau kita akan salah lengah akan mengarah ke kebobrokan mental kita, itu adalah yang di HP juga. Ini harus bisa berhati-hati. Nah, ini para remaja yang harus dibekali agar kita itu selalu memperhatikan ke depan, untuk memperhatikan generasi kita ke depan. Nanti ke depan jelas diundang kandungan, khususnya para remaja. Dan ini perlu dibenahi, perlu diarahkan agar kita menciptakan keluarga yang secara Pak Husainnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jelas kalau aturan itu diperjuangkan, insya Allah kita akan membentuk keluarga yang diharapkan. Tapi kalau dijor-jorkan tanpa ada penyuluhan, tanpa ada arahan, ya sangat riskan. Wabil khusus untuk para remaja ini berkaitan dengan kondisi keadaan di tahun 2023 sudah mau habis masa
masa politik. Ini kami dari pemerintah desa mengharap kepada warga, khusus untuk para remaja. Di sini ada banyak pemula yang akan ikut pesta demokrasi pemilihan umum yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Monggo kami persilahkan menurut keyakinan, menurut pemantapan panjenengan, pilihlah pemimpin kita yang punya akhlak mulia. Kalau pemimpin kita tidak punya akhlak mulia, rawan sekali untuk kondisi keadaan untuk warga kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Bapak Ibu, para remaja yang kami hormati, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan bisa atau mengikuti penyuluhan calon pengantin. Pada acara ini kami minta tolong dan kami serahkan kepada wabil khusus narasumber agar warga kita tolong diberi pembekalan untuk hari esok, untuk mengarungi atau menghadapi menuju ke kekeluargaan atau membentuk keluarga. Nah, ini perlu diberi gambaran, arahan agar kita lepas dari kekeliruan dan kesalahan. Dan juga sekali lagi kehadiran Bapak Mukson SHI dan beserta Pak Kusen ini merupakan penghargaan bagi kami untuk bisa memberi pencerahan kepada warga kita. Juga barangkali kami beserta teman-teman kiranya menyajikan tempat atau lain-lainnya juga kami mohon maaf Pak Mukson, ini masih taraf perjuangan pembelajaran, karena kalau tidak salah, mohon maaf Bu Rina, baru tahun ini ya diadakan seperti ini ya. Kalau ingat saya tahun-tahun sebelumnya saya sudah 3 tahun baru kali ini, apalagi tahun yang dulu pernah kan enggak. Nah, ini kesempatan baik untuk para remaja bahwa warga dan masyarakat dari sejak lahir sampai lansia, pemerintah itu memperhatikan. Ini tolong diperhatikan. Dari sejak lahir sampai anak, sampai balita, sampai dewasa, sampai remaja, sampai jadi calon pengantin, sampai sudah lansia, pemerintah selalu memperhatikan. Ini tolong. Jadi segala kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan untuk warga dan masyarakat, pemerintah sudah menyediakan kondisi keadaan kesehatan warga dan masyarakat. Jadi kalau globalnya, kalau saya perhatikan, pemerintah dari lahir sampai meninggal itu pemerintah memperhatikan. Ini patut disyukuri bahwa kondisi keadaan seperti ini sudah luar biasa. Tapi tidak lepas juga pengaruh yang sifatnya negatif juga luar biasa. Nah, maka dari itu ayo bareng-bareng bisa menyeimbangkan pemikiran kita ke depan antara salah dan benar. Harus punya kontrol, bisa imbangkan agar kiranya kita semuanya untuk mempersiapkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, juga mudah-mudahan kita nanti diberi keturunan yang sehat jasmani dan rohani. Saya kira itu dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sepenuhnya kami serahkan kepada narasumber agar kita bisa mendapat pencerahan dari Kepala KUA dan dari Pak Kadin Desa Purwosari. Dan sekaligus penyuluhan calon pengantin ini pada pagi hari ini kami buka dengan mengucap
Bismillahirrahmanirrahim. Penyuluhan pada pagi hari ini kami buka. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Tarun selaku Kepala Desa Purwosari yang telah memberikan berbagai informasi juga bekal untuk terutama untuk calon pengantin dan remaja yang akan menuju ke jenjang pernikahan. Okay? Tapi untuk yang pengantin yang kedaluarsa juga sudah ini juga bermanfaat. Jadi Pak Kades, baiklah untuk selanjutnya ini acara yang kita tunggu-tunggu berupa pengisian dari narasumber kita. Yang pertama nanti kepada Bapak Muhton SAG selaku Kepala KUA Kecamatan Baturaden. Untuk itu sepenuhnya waktu saya serahkan. Monggo Pak Muhton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala ta'ala nahnu sya'atun azidana wa la kafatun inna adzabina syadid. Sadaqallahu alazim. Kepada Bapak Kepala Desa Purwosari yang kami hormati, kepada Bapak Husainudin selaku Kaim atau Kaudesra Desa Purwosari yang kami hormati pula, segenap panitia atau ibu-ibu PKK Desa Purwosari kami muliakan, serta para hadir atau para calon pengantin, para pengantin atau yang sudah dan yang belum yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu berwujud di majelis ini di Balai Desa Purwosari ini tanpa ada halangan suatu apapun dalam rangka mengikuti yaitu acara penyuluhan atau bimbingan perkawinan yang mungkin tujuannya dari ibu-ibu PKK adalah hubungannya dengan stunting. Tapi kalau dalam hal stunting itu juga ada yang menangani atau ada bagiannya tersendiri, yaitu bagian dari dinas kesehatan atau puskesmas. Sampaikan kepada yang dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berikan dengan syafaatnya kepada kita semua dan dunia sampai akhirat. Sebelum kita lanjutkan ke materi, sebagian besar remaja apakah calon suami, calon istri, apa ada yang sudah bawa anak? Ada yang sudah daftar belum? Ada. Ya, masih remaja ya. Tapi remaja sudah mendekati ya, karena sudah memang tidak ada anak-anak. Calon Pak. Untuk kenalan katanya kalau cara Pak Husain itu enggak kenal maka tak sayang. Tapi dalam waktu saya tidak akan menyayangi sama kamu. Nama itu apa namanya singkat. Seperti ini biasanya orang-orang awam. Orang-orangnya sudah tua. Memang saya sudah tua. Jadi kelebihannya ini orang yang tua itu apa? Sudah mengalami dari anak-anak, remaja sampai menikah
Kalau yang remaja kayak dengan dulu. Yang belum apa Pak? Kalau yang belum mati. Nah, tapi kalau mati jangan dikira yang tua dulu. Nah, tidak mas. Kadang-kadang habis nyoki pulang. Tapi jarang kalau yang sama kok terus mati kayaknya saya jarang. Ini relax aja nih. Relax aja. Jadi saya memang jarang sering. Nanti kalau saya malam aja ngantuk. Itu nah. Kemudian ya tempat tanggal lahir tidak perlu saya rasa karena memang sudah tua nih. Justru malah sudah metik. Tahu metik? Motor metik sekarang kan banyak metik. Karena apa itu sudah tua berarti nggak pakai gigi. Jadi giginya sudah pada hilang. Nah, untuk selanjutnya tempat tinggal di desa Karangsalam, satu Kecamatan Praja, Kabupaten Banyumas. Tugas di KUA Badaden sejak tahun 2021 Januari sampai sekarang berarti di 2-3 tahun kurang. Pengalaman kerja sudah melanglang Buana dari Lampung 10 tahun, di Wonosobo 4 tahun, di Banyumas dari tahun 2004 sampai sekarang. Berarti tinggal 3 tahun lagi pensiun akan diteruskan oleh panjenengan semua. Istri 1, anak 2. Cukup ya, cukup perkenalan. Cukup. Panjenengan perlu dikenalkan enggak nama-namanya? Saya mau mengerti. Panjenengan kenalan ya, ini satu-satu. Tapi ada yang sudah kenal. Termasuk ini pengantin yang sudah lama baru ikut bimbingan ini namanya Abdul Rahman. Saya sudah tahu, nggak usah perlu dikenalkan. Calon pengantin lama ya Pak? Ya. Tapi ya jangan baru lagi. Cukup itu saja. Masalahnya takut mau jadi calon pengantin lagi. Saya takutnya itu Pak. Kalau untuk selanjutnya di sini kami yang mungkin sudah dibagi. Materi sudah dibaca baginya tadi apa kemarin? Oh tadi. Kalau baginya tadi berarti belum sempat membaca. Tapi itu bisa dibaca. Mungkin saya nanti kebanyakan tidak lari ke materi karena materi sudah difotokopi, bisa dibawa dan bisa dibaca pada di rumah. Yang penting panjenengan tahu menikah. Menikah itu kalau menurut Syar'i itu adalah kumpul. Nikah bisa disebut juga zawaj, bisa juga disebut kawin. Kalau dalam kitab itu al-jamu wal-jamu berkumpul. Jadi nikah itu diibaratkan kalau dalam kitab itu seperti kayu atau seperti batang-batang yang saling berkaitan, saling melingkar, sehingga batang itu tidak mungkin untuk dirobohkan atau sulit untuk dirobohkan. Nah, itu kalau menurut Syar'i. Tapi kalau menurut undang-undang perkawinan, menikah itu pasal 1 bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, bukan suami dan istri, pria dan wanita. Karena undang-undang perkawinan ini tidak hanya dibuat untuk umat Islam, tapi termasuk non muslim juga ikut undang-undang tahun 74 nomor 1 tahun 74. Jadi ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menciptakan rumah tangga yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Orang menikah itu harus berketuhanan sesuai dengan Pancasila ke pertama. Dasarnya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pasal 29.
selanjutnya, tapi bagi yang belum pernah menikah, mungkin pikirannya menikah senang betul. Senang. Caranya gimana? Kenapa? Caranya gimana biar tahu seneng gitu? Menikah itu tidak selamanya menyenangkan. Menikah itu karena apa? Karena menyatukan dua insan, dua makhluk yang berbeda. Mungkin asal usulnya dari Sumatera atau dari Bali atau dari mana, dari pulau lain. Karena inginnya apa? Ingin jadi anak Indonesia. Anak Indonesia itu ya Jawa, Sabun, Batak. Itu jadi anak Indonesia. Ekor Jawa, kalau Jawa itu jadi anak Jawa. Ya begitu. Nah, karena dua insan yang berbeda ini otomatis orang satu rumah tangga saja anak dua karakter berbeda. Apalagi ini laki-laki sama perempuan dibesarkan di tempat yang berbeda. Cara membesarkan orang tua kalian juga berbeda-beda. Termasuk adab masakan juga berbeda-beda. Dan itu yang perlu Anda pahami. Panjenengan belum tahu dikira menikah di sana menyenangkan, belum tentu, karena permasalahan akan datang. Masa perjalanan panjenengan itu jauh setelah menikah nanti. Ini sudah kalau belum. Oh iya, nah mudah-mudahan jadi ya. Nah itu makanya panjenengan harus tahu ada istiadat karakter pasangan panjenengan itu harus tahu. Yang mungkin panjenengan kadang-kadang nanti kaget ketika pacaran ditutup-tutupi. Masalahnya setiap mau pergi dandan, yang mungkin ada kotak-kotaknya ditutupi pakai kopiah. Mungkin ada benangnya ya ditutup, ada ratusan yang memang ditutup pakai jilbab itu karena ada di sininya ada orangnya. Itu contoh. Tapi setelah menikah tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Karena apa? Nanti setelah nikah hidup akan setiap hari ketemu, tidur bersama, sebelum mandi, belum dandan, sudah dandan, sudah mandi, akan bersama. Jadi yang tadinya yang aslinya itu akan kelihatan. Yang mungkin kemarin itu aneh dengan suara kentut, bisa juga nanti suami atau pasangan panjenengan kentutan betul. Itu iya, tidak ada lagi yang bisa ditutupi, akan kelihatan semua ketika pacaran masih bisa. Setelah nikah nggak ada yang bisa ditutup. Setelah nikah tahu-tahu istrinya cerewet betul, bisa juga seperti itu. Memang karakter wanita itu seperti orang dari bayi saja cara rumahnya sudah berbeda. Di syar'i itu berbeda cara mensucikan najis atau air kencing bagi laki-laki sama perempuan. Itu sudah berbeda. Jadi dari pesinnya jelas sudah berbeda. Nah itu contoh. Maksudnya begitu. Jadi memang tidak sama laki-laki dan perempuan. Laki-laki karena bagi laki-laki bisa itu saja. Tapi kalau perempuan beda. Nah itu contoh. Maka dari itu menyatukan dua insan yang berbeda, mungkin versi pendidikan, mungkin cara berpikir, kemudian dari sukunya. Nah itu sulitnya kadang-kadang ini. Tapi ketika panjenengan memang sudah siap menikah, insya Allah panjenengan bisa jadi keluarga yang selalu ada. Ruku, damai, bahagia, sejahtera, itu memang tujuannya. Tapi tidak semua pasangan bisa mencapai itu. Karena dalam rumah tangga, rintangan berumah tangga ibarat orang yang naik kapal, itu panjenengan sebagai nakoda, sebagai imam, sebagai sopir.
Di tengah lautan itu akan ada ombak, akan ada angin, akan ada batu karang. Itu akan dilewati. Nah, bagaimana nakoda yang akan mengendalikan kapal itu? Nah, sebagai laki-laki, karena artinya itu bahwa tapi si laki-laki itu juga tidak boleh semena-mena bahwa saya laki-laki, saya kepala rumah tangga di sini, kamu istri. Tidak bisa begitu. Itu bukan konsep rumah tangga yang sakinah. Konsep rumah tangga yang sakinah itu adalah kesamaan dan kedudukan dalam rumah tangga. Sekarang coba kalian, tapi panjenengan ada yang menikah jadi berkurang. Kalau yang sudah nikah, mencuci itu sebenarnya berat. Umpama istri memang kerjanya di rumah, tidak bukan istri karir. Okay? Ya, makanya saya pesan kepada panjenengan yang laki-laki itu pertama, jangan senang atau jangan mentaati istri yang pintar goreng. Iya. Karena apa? Saya ini istrinya pintar goreng duit. Dan berani duit nanti jadi ketemu. Kumpul deh ketemu. Lalu istri pintar goreng duit. Nah, saya pesan jangan mencari istri yang seperti itu. Okay? Ya. Untuk selanjutnya sampai di mana Istri yang pintar ngoleh duit. Lah, itu bukan yang itu, maksudnya yang depannya. Okay? Jadi bapak nikah itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah kita menurut undang-undang rumah tangga. Menurut kami juga sudah seperti tadi. Untuk selanjutnya yang perlu dipersiapkan untuk nikah itu tidak mudah. Maksudnya perlu persiapan, perlu rencana, perlu kesiapan mental. Kalau itu semua tidak siap, bisa yang terjadi keturunannya akan terganggu, yaitu bisa juga jadi stunting Mental atau cacat mental dan lain sebagainya. Nah, itu seperti apa yang tadi dikatakan bahwa stunting di Indonesia itu berapa persen? 27 itu. Iya, 27%. Ya mungkin termasuk penghulunya ini apa? Penghulu ini bukan termasuk stunting. Ya, karena pendek. Ya. Tapi ya tidak apa kalau saya kakak sudah tua. Nah, kalau keturunan panjenengan itu yang dicita-citakan nanti tahun dari 2045 jadi generasi emas. Jadi orangnya tinggi-tinggi, main sepak bola itu tidak kalah dengan Korea. Timnya maksudnya kalahin ya, mudah-mudahan ya ada. Untuk selanjutnya yang perlu dipersiapkan. Makanya sekarang pemerintah itu mengamandemen undang-undang perkawinan yang terkait dengan umur atau usia minimal menikah. Tahun 2019 nomor 16 undang-undang perkawinan itu sudah direvisi, yaitu terkait dengan usia nikah pada wanita yang tadinya 16 jadi 19. Jadi bagi yang 16 nunggu 3 tahun lagi. Jangan hamil dulu. Umpama mau deket-deketan, yang penting jangan seperti itu. Makanya ketika sudah nanti sudah kebanyakan yang nikah di bawah umur itu kan rata-rata yang masuk ke KUA itu karena kecelakaan. Belum 19 tahun sudah isi, maka dari itu mau bagaimana lagi orang tua mengajukan tidak ke pengadilan. Kalau sudah ada hasil tidak dari pengadilan boleh menikah, tapi kalau belum. Nah itu yang kurang dari 29 tahun.
Tapi kalau 19 tahun kurang 21 tahun itu tetap masih pakai N5, yaitu izin orang tua. Jadi tanda tangan bapak, tanda tangan ibu. Kalau belum ada izin orang tua, masih belum boleh dinikahkan atau belum boleh disapa. Nah itu salah satu persyaratan nikah. Umur sudah 19 tahun atau lewat, syukur 21 tahun. Kalau sudah 21 tahun masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan, itu sudah tidak perlu izin orang tua. Dan kemudian setelah persyaratan itu selesai, dilengkapi atau didampingi fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran. Tapi akte kelahiran ini masih bisa diganti sesuai PMK nomor 20 tahun 2019. Kalau PMK yang dulu tahun nomor 19 tahun 2018, akte itu warna wajib melampirkan akte kelahiran titik. Tapi sekarang diganti PMK nomor 20 jadi akte kelahiran atau surat keterangan lahir dari desa. Jadi masih bisa dikasih dengan surat kelahiran. Maksudnya surat kelahiran yang dari desa yang kecil. Nah kasihan kalau orang-orang yang sudah tua, sudah orang yang jalannya ada sudah bohong begini menikah. Nah kan tidak punya surat kelahiran orang zaman dulu. Calon ya Pak? Iya. Nah kan kasihan seperti itu. Maka ada solusi. Tapi kan bagi anak-anak sekarang, akte mungkin rata-rata ya sudah punya. Nah itu lampirannya. N1 dari kepala desa ada pengantar. Nah setelah itu lengkap dua-duanya. Kalau dari luar kecamatan ada rekomendasi dari KUK tempat. Kemudian kalau bapaknya memang sudah bisa dengan walinya, itu ada surat keterangan wali. Surat keterangan wali di PMA tidak ada. Ini yang kadang-kadang diprotes. Kenapa perlu surat keterangan wali? Sekarang banyak ayah, banyak bapak, tapi tidak berhak menjadi wali. Itu sebabnya, seperti contoh di Batu Raden, kayaknya saya sudah ketemu sekitar ya 100 kasus. Anak angkat orang bapak sama ibunya itu tidak punya anak, umpamanya. Ini saya cerita, maksudnya bukan ngomongin siapa-siapa. Orang tua berdua tidak punya anak, ngasuh anak, entah dari saudaranya atau dari tetangganya atau dari rumah sakit, diambil anak. Dia tidak sidang ke pengadilan negeri untuk adopsi. Kemudian dia mengusulkan akte kelahiran anak itu ke Capil, pakai buku nikah, fotokopi buku nikahnya mereka masukkan ke Capil, otomatis bapak ibunya dia. Padahal itu bukan anak kandung. Nah setelah besar-besar sekolah sudah sampai jadi sarjana, ijazah, akte nama orang tuanya itu sudah dia. Muhammad Abdullah, nama bapaknya Abu. Padahal dia bukan bapak asli. Bapak aslinya ada mungkin. Itu memang orang tuanya, tapi tidak berhak menjadi wali. Itu contoh kasus. Sudah banyak sekarang seperti itu. Nah maka dari itu diperlukan surat wali. Selain mereka atau Pak Abdullah ini adalah bapaknya atau ayahnya kandung, juga benar-benar bisa menjadi walinya atau benar-benar wali. Kok kayak ngantuk apa? Silakan. Mau tidur atau mau apa boleh saja. Masalahnya apa? Saya yang jelas sudah tanda tangan. Jadi saya hanya menunjukkan kewajiban saya sudah di sini. Ya. Silakan mau didengarkan apa tidak, mau ya, disantai saja. Kecuali saya belum tanda tangan dan ini. Saya ini kalau
menyampaikan materi seperti ini sebenarnya, tapi saya teringat kadang-kadang juga ya khawatir. Makanya saya ini pakai masker walaupun sekarang sudah bebas, saya tetap pakai masker. Karena kenapa? Saya ini hanya ceritanya biar pandangan pres, bukan menyinggung golongan atau dari aliran dan lain sebagainya, bukan. Ada orang sama seperti ini dari narasumber, ada yang orang yang satu nangis dan si yang narasumbernya kan bertanya-tanya didekati, kenapa Pak kok panjenengan mendengarkan sama saya menangis? Entah apa, merasakan apa panjenengan punya calon mantu yang tidak jadi seperti narasumbernya kan? Aku kan tipenya tanya begitu. Apakah ingat anaknya yang jauh dan mudah-mudah yang seperti saya? Ya tidak. Dan ditanya-tanya banyak kok tidak semudah. Jadi bapak itu menangis karena apa? Saya itu kalau melihat bapak, terutama melihat jenggotnya, jadi saya ingat balot saya yang hijau. Jadi jenggotnya oleh nangis kayak tentang balotnya jenggotnya narasumber siswa. Akhirnya ya tidak begitu saja narasumber. Itu hanya kita kasih ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pengertian nikah sudah, kemudian tujuan nikah ini dikasih waktu berapa jam, Bu? 1 jam, Pak. Oh berarti begitu ya. Oh 15 menit lagi. Oh ya, alhamdulillah. Hampir selesai berarti tugas saya. Dan saya juga tidak ada orang yang ada jadi. Makanya kalau untuk rapat-rapat anggaran negara sekarang, kalau tidak ada orang yang besar, itu tidak sampai dulu. Artinya begitu. Yang perlu Anda tahu, kalau ada orang-orang yang besar di sana program sampai dulu itu baru gitu. Ya sedikit lagi. Soalnya, ya itu tidak untuk ini kemudian tidak. Tujuan nikah ini bisa dipelajari sendiri di rumah. Tujuan menikah ini ya salah satunya ya satu saja karena 59 lagi itu mencari ridhonya Allah untuk ibadah. Itu disampaikan bahwa dalam surat Al-An'am 165 yang bunyinya kalau tidak salah, kalau salah didengarkan pun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semua kalau tak insya Allah ya pakai itu semua ya, walaupun tak ada diajaran apa ya tetap pakai. Kalau yang tak katakan dia Nabi Muhammad, jadi sholatnya, ibadahnya, hidupnya dan matinya itu hanya untuk Allah. Itu yang maksudnya itu tujuan utama menikah. Itu yang pertama pada nikah. Tujuan menikah itu jangan salah, hanya bang nikah karena ganteng, kok tidak ganteng, tidak aneh. Suki banget. Dan nikah subjek betul, tidak ceritanya. Umpama nikah karena DP, umpama kalau misalnya DP lah kayak Pak Pemulung, si sekancing, umpama bisa saja dia
itu bebas. Jadi tidak mesti karena tingginya besar. Ada juga sih senang pendek. Yang aneh apa? Istri saya. Ya kan terbukti. Berarti istri saya sebenarnya yang pendek, tidak yang tinggi. Kalau istrinya Pak Lurah yang tinggi berarti. Nah, itu salah satu. Maka dari itu, kalau panjenengan mau menikah nanti, jangan salah mencari ridhonya Allah. Itu yang pertama. Itu yang pertama diniatkan dalam hati panjenengan. Ketika panjenengan salah niat, salah semua. Walaupun boleh nikah itu karena iman, karena hartanya, karena asabnya, karena keturunannya atau nasabnya, karena cantiknya, damanihannya, itu boleh, dalam hati boleh. Tapi yang terpenting karena dinnya, karena agamanya. Maksudnya begitu. Oke? Halo? Halo. Nah, maksudnya apa begitu? Maksudnya biar kelihatannya ada. Ya, seperti yang didengarkan, walaupun panjenengan tidak mendengarkan, tapi kelihatannya jadi seperti benar. Ya begitu. Berarti sudah hampir habis waktunya. Akhirnya sampai kesimpulan bahwa yang penting menikah itu adalah hati panjenengan syarikat, pasangan yang sesuai dengan kemampuan atau senang hatinya panjenengan, sesuai dengan keinginannya panjenengan. Tapi jangan lupa juga di situ ada, memang kadang-kadang tidak tercatat yang namanya sekufu. Sekufu itu maksudnya seimbang. Carilah calon istri atau calon suami yang seimbang. Ketika timpang, nanti dalam rumah tangga akan jadi masalah baru. Oke, ya mungkin titik saya seperti itu. Dan sekali lagi bahwa nikah itu nanti ketika panjenengan mau menikah, niatlah bahwa nikah itu hanya untuk mencari ridhonya. Oke, cukup ya waktunya cukup. Oke, oh ya. Sebenarnya saya masih banyak materinya. Iya, karena waktu. Jadi ya masalahnya. Nah ini tujuan saja. Ya mungkin itu saja materi dari kami. Dan untuk selanjutnya pokok materi yang sudah difotokopi dipelajari di rumah, jangan dibawa kereta, bahasanya HP saja, jangan. Tapi termasuk ini juga kalau yang mau menikah insya Allah penting. Silakan dibuka-buka, walaupun BMK-nya juga lewat HP juga boleh. Yang penting masa hubungannya dengan pernikahan. Mungkin itu saja, kami mohon maaf. Apa tidak ada ruang tanya jawab? Betul ya? Boleh, nanti sekalian boleh. Oh nanti ya, setelah apa ya? Ya, mungkin saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.